Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum botani umum, anatomi, akar dan batang dengan saya Muhammad Ali Nafarin, NIM 2502036, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang anatomi, akar dan batang merupakan cabang ilmu yang mempelajari struktur dalam tumbuhan untuk memahami fungsi serta hubungan antar jaringan. Akar berfungsi sebagai penopang tumbuhan, penyerap air dan unsur hara dari tanah, serta pengangkut zat ke bagian atas tanaman. Serta anatomi, akar terdiri dari lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang mengandung jaringan xilem dan phloem. Batang berperan sebagai mineral serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga memiliki jaringan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan phloem menurut Campbell et al. 2017. Tujuan praktikum yang pertama mengamati dan memahami morfologi akar, tipe akar, tunggang serabut, rambut akar, ujung akar, dan cabang akar. 2. Mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, versikel, xilem, dan phloem. 3. Menjelaskan perbedaan anatomi akar, monokotil dan dikotil. 4. Mempelajari morfologi batang, bentuk luar, percabangan tuas, buku, dan keberadaan tuas tunas. 5. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang, monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. 6. Membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Alat yang digunakan itu ada kaca preparat, penutup kaca preparat, kertas label, penggaris, buku gambar, cutter, mikroskop, dan larutan safranin. Bahan yang digunakan yaitu akar sawit muda, batang jarak, batang jagung, dan akar toge. Cara kerja anatomi akar: 1. Potong akar padi monokotil dan kacang hijau muda dengan silet. Buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan tetes safranin, diamkan 2 menit. 3. Bilas dengan aquades, lalu tambahkan vaselin untuk konteks warna. 4. Tutup dengan kaca penutup, perlahan agar tidak ada gelembung. 5. Amati mikroskop dengan pembasahan rendah dan tinggi. 6. Identifikasi lapisan jaringan. Yang pertama ada epidermis, lapisan terluar. Kedua, korteks sel parenkim besar berfungsi sebagai penyimpanan. 3. Endodermis sebagai pembatas korteks dan silinder pusat. Keempat ada versikel, tempat munculnya akar lateral. Kelima ada xilem dan phloem, jaringan pengangkut. Ketujuh, bandingkan pola berkas pengangkut monokotil, xilem melingkar dengan phloem di antaranya, dan dikotil xilem berbentuk silang dan phloem di sela-sela. 8. Buat gambar hasil pengamatan dan beri keterangan setiap bagian. Lanjut ke anatomi batang. 1. Potong batang monokotil jagung dan dikotil kacang jarak muda dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi dengan aquades. 3. Tambahkan safranin, diamkan selama 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tambahkan vaselin untuk konteks tutup dengan kaca penutup. 5. Amati di bawah mikroskop mulai dari perbesaran kecil hingga besar. 6. Identifikasi jaringan pada batang monokotil. Epidermis, korteks, jaringan parenkim, berkas pengangkut xilem dan phloem tersebar acak. 7. Identifikasi jaringan pada batang dikotil, epidermis, korteks, endodermis, berkas pengangkut tersusun melingkar, phloem di luar, xilem di dalamnya, dipisahkan kambium, terdapat empelor di tengah. 8. Gambar hasil pengamatan anatomi batang monokotil dan dikotil, beri keterangan nama jaringannya. Berikut cuplikan video cara kerja anatomi akar dan batang. Hasil dan pembahasan. Pada akar kelapa sawit dan silinder terlihat jaringan tersusun dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis berfungsi menyerap air dari tanah, korteks menyimpan cadangan makanan, endodermis mengatur aliran air ke pembuluh, dan silinder pusat mengangkut air serta nutrisi ke seluruh bagian tanaman. Struktur ini bikin akar kelapa sawit kuat dan mampu tumbuh baik sebagai jenis tanah. Hasil dari batang jagung. Gambar tersebut menunjukkan penumpang melintang pada jagung diames yang merupakan tumbuhan monokotil. Terlihat bekas pengangkut xilem dan phloem tersebar acak di jaringan dasar parenkim. Lapisan terluar adalah epidermis sebagai pelindung, dan tiap bekas pengangkut dikelilingi parenkim yang memperkuat batang. Karena tidak memiliki kambium, batang juga tidak mengalami pertumbuhan sekunder.
Hasil pengamatan penampang melintang batang jarak menunjukkan susunan jaringan khas tumbuhan dikotil. Bagian terluar adalah epidermis. Sebagai pelindung, di bawahnya terdapat korteks yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem tersusun melingkar, di mana xilem mengangkut air dan mineral, sedangkan floem mengedarkan hasil fotosintesis. Di bagian tengah tampak empelor sebagai tempat penyimpanan zat cadangan. Akar kecambah toge berfungsi sebagai organ utama untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah yang diperlukan dalam proses pertumbuhan awal tanaman. Pada tahap perkecambahan, akar utama radikula tumbuh terlebih dahulu menembus tanah untuk menegakkan kecambahan dan memperluas jangkauan penyerapan air. Struktur akar toge terdiri dari tudung akar kaliptra, daerah pemanjang, dan daerah diferensiasi tempat rambut akar berkembang untuk meningkatkan penyerapan zat hara. Pertumbuhan akar yang cepat menunjukkan aktivitas metabolisme tinggi dalam pembentukan jaringan baru selama fase awal perkembangan tanaman. Kesimpulan dari pembahasan anatomi akar dan batang adalah bahwa keduanya memiliki struktur penyusun yang berbeda namun saling berkaitan dalam mendukung proses pertumbuhan tanaman. Akar berfungsi utama menyerap air dan unsur hara dari tanah, sementara batang berperan menyalurkan hasil fotosintesis serta menopang bagian atas tanaman agar tetap tegak dan kuat. Melalui pengamatan anatomi ini dapat dipahami bahwa jaringan-jaringan seperti epidermis, korteks, endodermis, serta xilem dan floem bekerja sama dalam penyerapan, pengangkutan, dan distribusi zat makanan guna menjaga keberlangsungan hidup tanaman secara optimal. Rangkuman, akar dan batang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan tanaman. Akar berfungsi menyerap air serta unsur hara dari tanah melalui jaringan penyusun seperti epidermis, korteks, dan sehingga pusat. Batang berfungsi mengalirkan hasil fotosintesis dan air ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan xilem dan floem serta diperkuat oleh kolenkim dan xilem. Keduanya bekerja sama agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tetap kuat. Sekian laporan praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.